Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Atang Fasuhi. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Cimahi, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 PTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada kesempatan ini, tepatnya hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya melaksanakan uji kinerja atau praktek pembelajaran yang dilakukan secara daring di sekolah saya di SMP Negeri 3 Cimahi. Berikut adalah kegiatan pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai kegiatan pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. How are you today? Five. I think we have to try before starting the lesson. Want to guide you when preparing, please. Mesya, guide you pray. Guide you pray preparing, please, Mesya. Studying, let's pray together. Finish. Okay, thank you. I hope you are in a good condition ya. Aku harap semuanya dalam keadaan yang sehat, semangat, dan motivasi yang kuat mengikuti pembelajaran. Okay? Let me check your attendance. If I call your name, say present. Ya. Absen kalian, ketika Bapak menyebutkan namanya, silahkan kalian jawab present or yes I am or yes sir. Mesya Adila Putri. Yes. Naimatun, Rizka Amalia, Cika Juliana, Salsa Melani, Nopi Anjayani. Oke, jadi yang tidak disebutkan namanya nanti kirim absensi lewat itu saja ya, lewat grup PA. Hey guys, do you remember about the last material? What is the lesson about? Okay, Naimatun, can you repeat please? Wish and hope. Yeah. Okay. Can you give some simple sentence about the use of wish? Okay. Bisa nggak membuat sebuah ekspresi atau kalimat yang menggunakan kata wish? Okay. Naimatun, please. Ya, Pak. Okay. Can you make a simple sentence of wish? Rizka Amalia, Mesya. Okay. Please make a simple sentence. The use of wish and hope. Give me some simple sentence. Wish. Yeah. Wish. Yeah. So the use of wish and hope itu, for example, I wish you will be the winner of the competition. I hope you can get the competition, ya. Jadi wish and hope itu ungkapan keinginan dan harapan. Okay, the material of this lesson about descriptive text. Okay. The material of this lesson about descriptive text. You know what is descriptive text? I have a video for you, ya. Bapak punya satu video yang akan Bapak tampilkan yang berkaitan dengan descriptive text. Oke, silakan. Now, please
Watch the video carefully. Oh my god. Oh my god. My page. Penggambar banget. Okay. Wants to give some opinion about the video, please. Siapa yang mau memberikan komentar? Give your comment buat the video. Tentang apa videonya? Yeah. What is the video about? Borobudur. Borobudur. We talk about Borobudur. From the video, we can see many culture. Tourism place, Yogyakarta, Malioboro, yes, Merapi Mount. Why Borobudur is popular in the world? Why? Please give your opinion about why Borobudur is popular in the world. Kenapa sih Borobudur terkenal di dunia? Mesya, give your comment, Mesya. Borobudur is one of the 7 wonder. Jadi merupakan salah satu 7 keajaiban dunia. In pandemic of COVID-19 condition, whether we can go to Borobudur now,
dalam situasi seperti ini, bisa nggak kita pergi ke sana? Tidak. Tidak. So, agar kita bisa menikmati, bisa mengetahui Borobudur seperti apa yang bisa kita lakuin? Dengan cara apa? Kita bisa mengetahui, mendeskripsikan ada apa saja di Borobudur, seperti apa, gitu kan? Kita bisa ceritakan ke orang tua kalau Borobudur tuh di mana letaknya, bagaimana kalau mau ke sana. Jadi dengan cara apa? Kita cari di internet ya. Borobudur merupakan salah satu tempat pariwisata yang terkenal baik di Indonesia maupun di dunia. Oke, what does Borobudur look like? Seperti apa sih Borobudur? Kalau mendeskripsikan seperti apa sih Borobudur? How does Borobudur look like? Begini, kalau tempat wisata itu kan tidak hanya di Yogyakarta, tidak hanya Borobudur. There are many tourism places. The nearest of our village, di daerah kita juga di Kabupaten Kuningan, there are many tourism places. Ada apa saja? Yang terbaru sekarang, yang populer, yang ada di daerah Ciberem, itu apa namanya? Ada yang pernah ke sana nggak? Yes. Okay. Ayo. Nah, jadi tujuan belajar kita itu untuk hari ini yaitu we are going to learn about descriptive text. From the video, we can get information about tourism place, for example, Borobudur, Malioboro, Yogyakarta. Of course, we can get some information. We have to be able to retell that information to the others. Tentunya kita juga harus bisa menceritakan kembali, mendeskripsikan kembali apa yang kita lihat, apa yang kita simak kepada orang lain. Nah, makanya kita belajar deskriptif teks itu untuk apa? Pertama, paham struktur teksnya, deskriptif teks itu seperti apa. How to describe something correctly. Bagaimana cara mendeskripsikan sesuatu dengan benar. Ada susunan bahasanya, ada fungsi sosialnya. Oke, lihat sini. Oke, okay, guys. So, the lesson objective of descriptive text is you can identify the social function, the structure of text, and language feature, pattern, or spoken. Jadi bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang teks deskriptif. Selain itu, nanti kalian juga bisa menggunakan serta bisa membuat sebuah teks deskriptif mulai dari kalimat deskripsi, paragraf deskripsi dengan struktur bahasa yang benar. Okay. So, the material of this meeting is about describing place or building. Okay. About descriptive text, we can describe many things. Kita bisa mendeskripsikan banyak hal. Describing people, describing animal, or in this chance, we learn about describing places or building. What is descriptive text? Descriptive text is a text with say. Descriptive text is a text with say what a person or thing likes. Jadi teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu hal, baik tentang orang, hewan, atau binatang atau benda mati. For example, if we want to describe about our village, our house, misalnya Nopi ingin mendeskripsikan tentang tempat tinggalnya, tentang rumahnya, ya. Tentunya ada langkah-langkah, ada cara-cara mendeskripsikan dengan baik yang benar. Rumahnya bagaimana? Nah, ini tujuan belajar kita hari ini, yaitu tentang deskriptif teks itu, kita mampu membuat teks deskripsi dengan struktur bahasa yang benar. Oke. Jadi, perlu diingat, deskriptif teks itu bisa mendeskripsikan tentang apa saja, baik hewan, manusia, atau benda mati. So, descriptive text is a text which describe
for many things, human, people, plants, or places. Now, what is the purpose of descriptive text? If we said purpose, we can say that is social function. Fungsi sosial. The social function of descriptive text. So the social function of descriptive text is, Naimatun, coba bisa nggak kamu membacakan ini? The social function or purpose of descriptive text. To describe and reveal a pictorial person. The social function of descriptive text is to describe people, places, or things. Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan. Ya. Baik itu yang konkret atau abstrak. Ya. Jadi, ketika kita mendeskripsikan sesuatu, misalnya describing place, describing building, kita di sana berarti tujuannya untuk mendeskripsikan kepada orang lain. Orang lain yang mendengarkan itu bisa memahami apa yang sedang dideskripsikan. Misalnya, Bapak mendeskripsikan tentang sekolah SMP Negeri 3 Cimahi. Ada struktur di sana. SMP Negeri 3 Cimahi letaknya di mana? Di desa Cikesang, di jalan antara Cikesang, Cimahi. Kemudian SMP Negeri 3 Cimahi memiliki beberapa ruangan, ruang kelas, lab komputer, bla bla bla, sampai dengan semua dideskripsikan. Itu yang disebut dengan teks deskripsi. Untuk mendeskripsikan, tentunya ada hal yang harus kita perhatikan. Generic structure. Generic structure itu strukturnya mendeskripsikan tentang sesuatu hal dengan baik dan benar itu harus mengikuti generic structure. So, the generic structure of descriptive text is identification and description. What is identification? Okay. Nopi, what is identification? Please, nyalakan mic-nya. Unmute, please. Okay. What is identification? Identifying the phenomenon to describe. And description. Jadi ada dua unsur, ada description, ada identification. Identification itu apa? Mengenalkan objek yang akan dideskripsikan. Misalnya tadi yang Bapak bahas di awal, SMP Negeri 3 Cimahi berada di desa Cikesang. Itu kan identification. Deskripsinya apa? Deskripsinya describing the phenomenon in facts, qualities, or characteristic. Deskripsinya itu mendeskripsikan tentang bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, atau karakteristiknya. Misalnya, nah dari sini, hal-hal yang kata sifat itu, yang sudah Bapak share di grup itu, adjektif atau kata sifat untuk mendeskripsikan tempat. Language feature of descriptive text is use simple present tense, menggunakan simple present. Simple present itu yang bagaimana? Misalnya, Naimatun is my student. Naimatun is a student of SMPN 3 Cimahi. Itu kan kata to be-nya ada is, ada am, ada are. Dan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Misalnya, Naimatun has long hair. Naimatun has straight hair. Has ya. Naimatun memiliki rambut yang panjang dan lurus. Itu merupakan perbuatan. The second, language feature of descriptive text use many adjective, menggunakan banyak kata sifat. Nah, kata sifat itu kata yang menjelaskan tentang kata benda atau sesuatu hal. For example, big, small, smart, kind, unique, interesting, ya, modern, ya, itu contoh kata sifat. Kemudian language feature of descriptive text, the last is focus on one noun or object. Jadi fokus pada hal yang akan dideskripsikan. Misalnya ketika kita mendeskripsikan tentang tempat, tentang rumah,
Rumah siapa yang dideskripsikan? Fokus hanya ke rumah itu saja. Misalnya mendeskripsikan tentang sekolah. Fokus hanya mendeskripsikan SMP Negeri 3 Cimahi. Tidak melebar kemana-mana. Tinggal disebutkan saja. Ruangannya ada berapa, sekolahnya bagaimana, bersih, kotor, ruangan kelasnya banyak enggak, ada lab komputer, ada tempat parkir, ada taman. Jadi fokus ke spesifik, ke kata objek yang sedang dideskripsikan. Oke. Berikutnya di sini ya. The list of adjective, daftar kata sifat. Misalnya amazing, science, artistic, attractive, beautiful, big. Nah, itu merupakan kata sifat yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan tentang tempat. Nah, di sini terdapat banyak kata sifat berikut dengan artinya. Misalnya, if you want to describe about Cikesal, the weather of Cikesal is hot or cool. Cuaca di Cikesal itu bagaimana? Hot or cool? Nah, itu kita bisa pakai di sana. Kemudian, coba pilih kata sifat yang bisa menggambarkan tentang Candi Borobudur. Kata sifat yang mana yang tepat untuk mendeskripsikan Candi Borobudur? Interesting. Interesting. Terus? And then amazing. Amazing. Historic. Beautiful view. Ya. Beautiful view. Great. Ya. Beautiful. And Fantastic. Famous. Ya. Itu kata sifat yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan tempat. Ya. Selanjutnya ini. Jadi di sini list kata kerja atau kata sifat yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan tentang suatu tempat ataupun daerah. Kalau misalnya kita mau mendeskripsikan tentang rumah tempat tinggal masing-masing. Kira-kira kata sifat apa sih yang bisa dipakai? Misalnya, this is my house. This is my house. My house is big. There are many flowers in front of my house. The flower is colorful. My bedroom is in front of my house. I have many dolls in my house. I clean my house every day. Jadi ketika kita mendeskripsikan tentang rumah, ada banyak kata sifat yang bisa dipakai seperti tadi, besar, kecil, luas. Kemudian dijelaskan bagian-bagiannya. Ada berapa tempat tidur, kamar tidurnya ada berapa, dapurnya bagaimana, ruang tengahnya bagaimana. The color of wall is green. Warna dindingnya bagaimana? Misalnya, warna dindingnya warna-warni. The color of my house is colorful. Warna-warni, jadi lebih dari satu warna. Misalnya, the color of my house is green and yellow. Misalnya, warnanya, warna apa kira-kira rumahnya kalau green and yellow? What is green? Hijau dan kuning. Jadi itu. Ketika mau mendeskripsikan, bisa menggunakan kata sifat sebanyak mungkin. Nah, kalau di sini Bapak menampilkan sebuah gambar, coba. Gambar mana yang paling kalian sukai? 1. Which one do you like? Picture one. Gambar apa? Nomor 1. Ya. Yang bilang gambar nomor 1 siapa? Coba. Tolong beri sedikit deskripsi tentang gambar nomor 1. Iya, Pak. Nah, ini yang lebih relevan kata Bapak. Picture 7. Borobudur. Picture number 7. Okay. Look at picture 7. This is my house. I think
After see the picture number 7, you can describe it correctly. Kalian bisa mendeskripsikan dengan caranya masing-masing. Karena pasti kalian punya rumah, ya. Seperti apa sih rumahnya? Kalian bisa deskripsikan. Pasti yang dideskripsikan itu variatif. Pertama, tadi dalam generic structure itu ada apa? Ada description. Dalam description itu ada bagian-bagian, ada qualities, ada karakteristik. Bagian-bagian, misalnya ruang tamunya, kamar tidurnya, dapurnya, kamar mandinya, halamannya. Kemudian qualitiesnya, karakteristiknya dari warnanya, tipe bangunannya, besar, kecil, nyaman. Itu ya tentang descriptive text. Untuk mendeskripsikan, ada hal yang bisa mendeskripsikan tentang orang, describing people, dengan ciri-ciri fisiknya, describing people, describing animal, describing places or building. Oh, describing something. Kalau mendeskripsikan orang itu kayaknya lebih mudah. Kenapa? Orang itu kan punya physical appearance, punya ciri-ciri fisik. Cuma kalau ingin mendeskripsikan tentang seseorang, yang perlu diperhatikan itu jangan sampai terjadi body shaming atau bullying. Body shaming itu membuli ke arah fisik. Jadi lebih baik ke karakteristiknya. Ketika mau mendeskripsikan, describing people, usahakan mendeskripsikan hal-hal yang sifatnya positif. Misalnya karakteristiknya apa? Kind, smart. Ada suaranya Bapak? Jelas nggak? Jelas ya? Oke. Describing people. Kalau mendeskripsikan tentang hewan, describing animal, you can describe about your pet. Bisa mendeskripsikan tentang hewan peliharaannya masing-masing. Misalnya, I have a cat in my house. Ya, I have cat. My cat, his name is Cathy. He has black and white fur. He is so sweetie. Oke, jadi untuk mendeskripsikan hewan itu bisa hewan peliharaan, bisa atau hewan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal kita masing-masing. Yang terpenting tentunya mau mendeskripsikan apa saja, kalau memperhatikan struktur umumnya atau generic structure-nya pasti akan bisa. Yang tadi Bapak jelaskan generic structure-nya ada apa saja? Ada identifikasi sama deskripsi. Identifikasi itu unsur memperkenalkan dulu, mengenalkan objek yang akan dideskripsikan. Misalnya tadi mendeskripsikan tentang rumah, this is my house. Itu unsur identification, this is my house. Ya kan? Bisa satu kalimat, dua kalimat. Ya. Kemudian tahapan deskripsinya tadi, kalau bagian-bagian, my house is consists of a living room, 3 bedroom, a kitchen. Oke. Jadi itu bagian-bagiannya. Kalau kualitasnya atau karakteristiknya, the color of my house is pink and green. Ya, itu karakteristiknya. Kemudian kata sifat harus banyak menguasai. Yang tadi Bapak share itu hanya mendeskripsikan tentang tempat. Tetapi ada yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan tentang orang, describing people. Misalnya beautiful, interesting, famous. Famous itu sama dengan popular, bisa dipakai untuk mendeskripsikan orang. Jadi kesimpulannya apa ini? Belajar kita descriptive text. Apa itu descriptive text? Teks yang untuk mendeskripsikan sesuatu hal, baik benda, hewan ataupun orang. Ya. Kemudian ada berapa unsur di sana? Generic structure-nya, identification and description. Jadi ada dua, generic structure
Ya. Kemudian fungsinya apa? Social function. The purpose of descriptive text. Fungsinya untuk apa? To describe. Untuk mendeskripsikan tentang sesuatu hal. Oke. Silahkan kalian catat materi yang tadi Bapak share, daftar kata sifat, daftar adjektif yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan tentang tempat, ya. Dicatat di buku tulis, kemudian disimpan di sini. Okay. Any question? Tidak ada. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. That's all for today. Gimana Nesa? Ada pertanyaan? Oh, nyatet doang, Pak. Ya, mencatat. Ya, kegiatan mencatat silahkan ada di grup WA-nya masing-masing, ya. Untuk materi sudah Bapak jelaskan sepintas tadi. Ya, kalau tidak ada pertanyaan cukup untuk hari ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.